Tidak ada? Ya, Bapak minta sekali lagi selesaikan utang-utang tugas kalian ya, khususnya informatika. Nggak ingin Bapak punya tugas yang masih kosong, ada yang nol, nanti orang tua kalian kok nol Pak? Ya tanyakan saja kepada murid-murid ya, anaknya mengerjakan tugas apa enggak ya. Kalau merasa mengerjakan nilainya nol, nah itu ya sulapan itu nanti. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalian harus juga belajar bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikannya. Bisa dimengerti semua? Duh, kok diem aja? Bisa ngerti yang di kelas? Yang di rumah? Bisa, Pak. Ya, hari ini masih tentang percabangan dan Bapak minta kalian paham untuk percabangan yang pertama. Nanti kalau kalian tidak paham yang percabangan pertama, yang kedua ini nanti kalian pasti kebingungan lagi. Nah, tambah bingung, tambah tidak ngerti nanti. Ya. Nah, yang ini ya. Percabangan pertama yaitu hanya bercabang satu saja. Berikutnya adalah materinya bercabang banyak atau bercabang 2, 3 dan seterusnya. Ya, seperti yang Bapak kasih gambar seperti ini. Jadi di dalam sebuah, ada enggak? Belum ya? Waduh lupa. Ya, jadi percabangan yang satu kemarin itu hanya ya, bercabang satu saja. Berikutnya yaitu percabangan banyak, lebih dari 2. Ya, jadi suatu saat nanti kalian juga ada persimpangan loh, di dalam persimpangan ada persimpangan lagi ternyata. Begitu juga dengan logika algoritma yang kita buat. Nanti pasti ada percabangan-percabangan yang begitu banyak. Pasti lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu dipahami adalah konsep penulisan flowchart dan pseudocode-nya harusnya seperti apa. Nah, seperti ini konsepnya yang harus kalian pahami. Ini Bapak bentuk satu-satu sampai berikutnya seperti ini ya. Kalau cuma satu saja. Kelihatankah, Nana? Kelihatankah yang di rumah? Ya, yang sudah kita pahami belajar kemarin adalah yang ini, 1 dan 2. Ya. Coba ini flowchart-nya ya. Flowchart-nya penulisan pseudocode-nya seperti ini. Ya. Sudah lihat di layar monitor, nggak ada di HP. Bisa lihat di monitor. Jadi bentuk flowchart-nya seperti ini. Kondisi ini belah ketupat itu adalah pernyataannya atau kondisi atau pertanyaannya. Jadi kalau ditulis di dalam konsep flowchart-nya, kalau iya itu nilainya ada di sini ya. Kalau tidak nanti ke bawah ya. Tergantung dari mana? Ya tergantung dari kondisinya atau pertanyaannya. Jawabannya iya atau tidak. Nanti ditulis berikutnya seperti ini. Sampai sini yang satu, ini tidak ada persimpangan.
Belum. Baru ada persimpangan 2 seperti ini yang kita pelajari kemarin, ya. Di sini ada kondisi, ada pertanyaan 1, jawabannya 2. Nah, yang kemarin seperti ini, ya. Kalau iya di dalam kondisi ini pertanyaannya, ini belum Bapak kasih warna merah. Pertanyaannya apa? Kalau iya itu masuknya memenuhi dari pertanyaan yang ada di sini. Jelas? Mengerti? Jadi pertanyaannya kalau jawaban ya pasti ke sini. Nah, ya. Pertanyaan yang pernyataan pertama. Kalau nilai dari kondisi ini adalah ya atau true, maka komputer akan menjawab atau pernyataan kita adalah diarahkan di pernyataan pertama. Ya, karena sesuai dengan kondisi pertanyaannya, ya. Kalau tidak, pasti ke bawah, mengerjakan pernyataan kedua. Nggak bisa dipilih dua-duanya, pasti 1. Jelas? Menulisnya seperti ini. Nah, kemarin Bapak kasih contoh kondisi. Ini titik-titik, Bapak kasih titik-titik. Kalian tulis titik-titik, padahal di sini ada tulisannya kemarin. Apa kemarin? Hah? Lupa. Jadi Bapak tulis kondisi, berarti ditulis di sini pertanyaan kondisinya apa. Ya, ini bukan kondisi 1. Ini Bapak kasih merah. Lupa, kasih merah. Nah, jadi waktu menulis pseudocode-nya seperti ini, ya. If kondisi itu harus kalian ganti dengan pertanyaannya. Jelas? Kalau di soalnya apa ini? Nah, ini ya. Berhenti stopwatch 20 detik. Nah, menghitung 20 detik. Jika selama 20 detik siswa kedua diam, tidak berisik, maka siswa pertama akan mendapat tepuk tangan. Tetapi jika siswa kedua berisik selama 20 detik, maka tidak berlaku. Berlaku itu tidak kasih tepuk tangan. Nah, sama seperti ini. Jika lebih dari 20 detik ditulis di sini. Jika lebih 20 detik. Begitu. Ngerti? Lihat di monitor tahu. Lihat. Ngerjakan apa sih? Hah? Ya lihat sini. Nah, kok lihat di situ. Jadi Bapak tulis kondisi ini sesuai dengan pertanyaannya. Yang ditanya kemarin kan selama 20 detik. Ya. Jika diam 20 detik, ya, maka mendapat tepuk tangan di sini. Kalau tidak, apa ini jawabannya? Tidak berlaku. Jadi tidak dikasih tepuk tangan boleh, tidak dikasih tepuk tangan. Atau pernyataannya tidak berlaku tepuk tangan, terserah kalian. Mengerti? Itu baru satu pertanyaan. Jika lebih dari 20 detik atau kurang dari 20 detik terserah kondisi pertanyaannya. Kalian boleh milih di atas atau di bawah. Lebih besar atau lebih kecil. Bisa ngerti? Kemarin kan ada ini. Perbandingannya apa? Lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Ini baru 2 percabangan. 1 percabangan. Ya. Nah, yang sekarang kita pelajari baru ini. Nah, ini. Ya, yang ini banyak percabangan ternyata. Nah, sebelum yang ini coba dipahami. Ini paham atau belum? Ini Bapak kasih tulis K, kondisi, T itu jawaban betul, F-nya jawaban salah, false. Mengerti? Ya. Sudah paham belum yang percabangan pertama ini? Kalau jawaban sesuai dengan kondisi, maka then
pernyataan pertama yang diberikan. Else ini adalah false, pernyataan kedua yang dikerjakan. Bisa ngerti yang pertama? Yang di rumah bagaimana? Mengertikah yang di rumah? Halo? Ngerti, Pak. Ya. Sudah ya? Bapak lanjutkan yang percabangan banyak. Lebih dari 1. Ini Bapak kasih contoh percabangannya 3. 1, 2, 3. Ya. Ini Bapak hapus cuma 2-nya tidak apa-apa, tapi sama konsepnya. Ya. Diingat-ingat adalah bentuknya seperti ini. K, T, F. F. Ini ya. K, T, F. K kondisi, jawaban betul ini Bapak kasih T, itu arahnya ke sana. Jawaban salah, false itu ke bawah. Artinya tidak memenuhi kondisi yang pertama ini. Mengerti? Mengerti kah? Nah, di contoh seperti ini, ya nanti ada pertanyaan. Jika kondisinya ya betul, maka ke sini. Ya, maka true, pernyataan 1 yang diberikan. Jika false tidak, then atau else, nah ya else itu ke sini, yang lain artinya ya. F, false, jawaban salah. Ternyata ketemu dengan kondisi. Maka ditulis seperti ini, else if. Nah, mengerti? Bedanya yang di atas tidak ada if-nya di sini. Ngerti? Else saja. Ya, langsung else. Yang lain. Mengerti? Tapi yang kedua ini ketemu pertanyaan lagi. Else. Jadi yang merah ini ada fungsi if-nya nih. Jadi ke bawah false ditambah else if. Nah, ditambah if saja. Mengerti? Jadi yang pernyataan kedua itu ternyata dikasih pertanyaan lagi. Apakah sesuai dengan kondisi yang kedua? Ya, maka pernyataan kedua yang dipilih. Seret ke sana. Mengerti? Jika tidak, else, ternyata ditanya lagi ke bawah. If, lagi. Berarti else, if. Nah, mengerti? Ditanyakan lagi kondisi ke N ini artinya berikutnya. Pernyataan berikutnya. Bapak kasih sampai N berarti sampai 4, 5, 6 dan seterusnya. Mengerti? Bapak kasih contoh cuma N, 3 saja. Kalau sesuai dengan kondisi N, maka ya, true. Maka pernyataan ke N ini dikerjakan. Kalau enggak, maka pernyataan else yang lain, yang N, itu terserah apa itu nanti kerjakannya. Diberikan seperti itu. Jelas sampai sini untuk menggambar flowchartnya. Siapa yang bingung? Nanti dituangkan di pseudocode-nya atau algoritmanya persis seperti ini. Ini pseudocode-nya dan flowchart-nya, algoritmanya sama. Ditulis seperti ini. Yang membedakan pseudocode dan algoritma adalah judul, terus apa? Nomor 2 apa? Variabel. Yang ketiga apa? Loh, lupa. Harus ada 3 yang harus diberikan di dalam pseudocode. Jangan lupa sampai itu ya, dilihat lagi. Bisa mengerti kah? Ada pertanyaan untuk gambar flowchart-nya dan pseudocode dan algoritmanya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham enggak ini? Hah? Beneran. Ini awas ya. Kenapa? Ulang lagi. Loh, ulang lagi enggak apa-apa. Baterainya Bapak masih full. Hah?
Satu lagi nih. Ya wes, nggak apa-apa. Jika ada di dalam suatu persoalan ada beberapa kondisi, jika ada pernyataan yang lebih, ini Bapak kasih contoh ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini persimpangannya berapa ini? 1, 2, 3, 4 persimpangan. Ini contoh soal. Nah, dibuka seperti ini sekarang. Ya, jika kondisi sesuai dengan yang satu, kondisi satu, kalau iya atau true, ini gambarnya, kalau iya, harus kerjakan iya dulu, ya, yang betul dulu, jangan yang salah. Jadi, maksudnya apa Pak? Ya, yang sesuai dengan kondisi satu ini, kalau betul memenuhi, berarti kasih jawaban atau pertanyaan yang pertama. Mengerti? Mengerti? Nah, kalau enggak, else, ini ya, else kalau yang ini tidak ada pernyataan lagi berarti kosong. Kalau ini ada pernyataan lagi, bagian else ini, F. Ada pertanyaan lagi, maka ditulis else if. Ngerti? Karena dikasih pertanyaan lagi, apakah sesuai dengan kondisi 2? Oh iya, maka akan memberikan pernyataan yang kedua yang diberikan ini ke sana. Kerjakan pernyataan kedua. Jelas? Tidak Pak, tidak sama dengan yang kondisi yang kedua. Maka akan terus ke false atau else. Mengerti? Ternyata di dalam else ini ada pertanyaan lagi, maka ditulis else if. Mengerti? Nah, ditanya lagi di sini di dalam kondisi. Apakah kondisinya sesuai dengan kondisinya N? Oh iya, maka pernyataan yang N ini yang diberikan. Kalau enggak ini, berarti milih ini. Else terakhir tidak ada pertanyaan lagi, maka if-nya enggak ada ini. Maka langsung pernyataan yang terakhir ini, else. Yang lain. Bisa mengerti? Bisa? Bisa, sob? Siapa ini namanya? Leo. Mengerti Leo? Ya. Pokoknya kalau tidak ada pertanyaan ke bawah, kayak seperti ini, L saja. Ngerti ya? Kalau ada pertanyaan seperti yang bawah, berarti else if. Ditulis kondisi pertanyaannya bagaimana. Jelas? Nah, kalau Bapak tuangkan di bawah sini, nah ini ada kondisinya 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya begini. Apakah nilai di atas berapa? 90 di bawah 100. Mengerti moconya? Jika nilainya di atas 90 dan di bawah 100, itu menulis kondisinya di sini. Gimana caranya menulis kalau di matematika? Ayo, nulis matematikanya ya apa? Oh, gak ngerti cara menulisnya. Di atas 90, di bawah 100. Siapa menulisnya? Loh, ya apa? Salah toh? Enggak lah. Apa? Menulisnya bagaimana? Bapak tulis dulu. Bapak stop dulu. Dibuat apa ini? Whiteboard.
Gimana menulisnya anak-anak? Nilai di atas, Bapak kasih huruf N saja ya. N di atas 90, di bawah 100. Siapa menulisnya matematika? Ayo. Gimana cara nulisnya? Berapa? Loh, lebih besar ya apa sih tandanya? Tanda lancip semua, lancip. 90. Betulkah? Begini. Sama dengan N. Terus? Kurang. Sama dengan 100. Kok kurang besar ini? Nah, begini nulisnya. 9N kurang. Salah ya. Kebalik ini. Loh. Siapa nih ngeditnya ini? Salah nulisnya. Ya, berarti 90 lebih besar. Betulkah? N kurang sama dengan 100. Hah? Ya tak. Bacanya ya apa ini? Loh, bacanya begini toh, dari N dulu toh bacanya. N lebih besar atau sama dengan 90 atau kurang lebih besar, kurang sama dengan 100. Bacanya dari N. Mengerti? Jadi N lebih besar 90 atau dan nanti ditanya kurang dari 100 atau sama dengan 100. Ini menulis kondisinya seperti ini nanti jawabnya. Jelas? Loh. Ngapain difoto? Jelas enggak ini? Mengerti? Jadi bacanya dari N dulu toh, bukan baca dari 90-nya. Jelas? Jadi nulisnya seperti ini nanti kondisinya. Nah, ini K-nya kondisi. Dimasukkan di dalam jajaran genjang. Nulisnya seperti ini. Nanti di sudutnya ya apa Pak? Ya nulisnya seperti ini juga. Ngerti? Ngerti? Ya. Mengertikah yang di rumah? Halo? Yang di rumah mengertikah? Bapak mau lambat-lambat ini supaya kalian ngerti. Lanjut ya. Loh kok diem saja sih, Rek? Iya, Pak. Nah, gimana Pak mendapat supaya kita ngerti itu jawabannya betul dan salah atau tidak sesuai? Nah, seperti ini cara menulisnya ya. Sebelum kalian nulis yang ini, pengertiannya, ini ada fungsi operator matematika di sudutnya, yaitu NN. Ini ya. Ini bacanya apa ini ya? Ini apa ini? N, dan. Ya, dan. Nah, ya. Nulisnya seperti ini. A dan B. Ini artinya N, dan. Ngerti? N, dan. Bahasa Inggris. N, dan.
Ya. Yang bawah ini atau or. Tahu? Ya, or. A or B. A atau B. Ya. Kalau ini tidak sama. Artinya bukan nilai itu, kebalikannya. Ngerti? Bukan C, berarti kalau C-nya jawaban betul disalahkan. Kalau jawaban C salah dibetulkan. Nah, kebalikannya. Ngerti? Nah, artinya begini ya anak-anak, yang N ini ya. Jawabannya harus betul semua. Ya. Baru mendapat nilai keduanya adalah benar, ya. Jika keduanya benar, itu akan mendapat nilai betul atau ke kanan atau true atau ya. Mengerti? Mengerti? Ini cirinya fungsi N dan. Karena harus dan itu berarti dua-duanya harus terpenuhi. Ngerti? Ngerti? Nah, kalau or berarti boleh salah satu. Kalau salah satu betul, dianggap betul. Ngerti? Kalau N, salah satu salah atau salah satu betul, nggak jadi. Berarti bagaimana Pak? Harus dua-duanya harus betul. Jelas? Mengerti yang di rumah? Jadi nilai akan menjadi true, pernyataan diberikan kepada pernyataan pertama atau true, kalau fungsi N itu adalah keduanya betul. Jelas? Kalau keduanya salah satu atau or, yang ini or, garis lurus ini 2, salah satu saja betul, maka nilainya true. Jelas? Mengerti? Kalau tidak, ini ya, tidak itu kebalikannya. Contohnya seru C, artinya akan betul jika nilai C adalah salah atau tidak terpenuhi. Ngerti? Sampai sini? Nah, coba sih Anda pernyataan seperti ada beberapa pernyataan atau kondisi. Jadi dua-duanya A dan B, A dan B. Kondisinya Bapak ini A, ini B. Jelas ya? Bapak gambarkan ini A di sini, B-nya di sini. Ngerti? Jika nilai A ini namanya Bapak kasih nilai 1 berarti betul. Kalau 0 salah. Jelas? Ngerti? 1 nilainya true, 0 nilainya false. Jelas? Jika kondisi pertama adalah betul, true, fungsi N ini ya, fungsi N. Jawab yang ini nanti kita. Tadi fungsi N apa? Jika akan betul, jika keduanya betul. Itu sudah dapat nilai true. Ngerti ya? Ya, ini ada pertanyaan. Jika K1 betul, K2 betul, nilainya berapa ini? N. Apa? 1 true. Ini loh. Akan mendapat nilai true atau 1 jika keduanya betul atau benar. Atau true atau 1. Jelas? Pokoknya kalau N, fungsi N, semua harus betul baru dapat nilai true. Kalau salah satu salah, berarti tidak dapat true. False. Ngerti? Nah, kondisi 1 betul, kondisi 2 salah. Dapat nilai? Ayo. Nilainya berapa? Duh, wah gak dong masian. Balik lagi ke sini. Fungsi N akan mendapat nilai true atau 1 jika keduanya betul atau 1 true. Ngerti? Ngerti enggak bahasanya? Loh sama seperti ini. Ini A, ini B contoh. Ini A, ini B loh. Bapak balik ini loh. Ini A ini kondisi 1, B kondisi 2. Jika ada pernyataan seperti ini. Kondisi 1 betul A, kondisi 2 betul B.
Jawabannya apa? Kalau N, 1 betul ini loh. Ngerti? Kalau kondisi 1 betul, kondisi 2 salah. Dapat nilai true atau false? 1 apa 0? Hah? Ini kuncinya, Nana. Dapat nilai 1 true jika keduanya betul. A dan B betul. A dan B betul. Maka dapat nilai 1. Kalau A salah, A betul, B salah, dapat nilai 0. So ini. Kalau A salah, B betul, dapat nilai 0. Salah semua, dapat nilai 0. Ngerti? Jadi fungsi N ini dapat nilai 1 atau true, atau dapat pernyataan yang ini, true, pernyataan 1, kalau dua-duanya betul. Ngerti? Benar atau true sama. Jelas? Nah, yang di rumah bagaimana? Yang di rumah bagaimana? Jelas, Pak. Benar. Nah, ya wes. Sekarang OR garis 2. Ini ya. Ciri-cirinya akan mendapat true. Nah ini ya. True ke sini. Nah, pernyataan 1. Mendapat pernyataan yang ke-1 ya. Dapat nilai true atau 1 jika salah 1 betul. Kebalikannya sekarang dari N. Mengerti? Maka dapat nilai 1. Jelas? Jelas anak-anak yang di rumah? Loh, nggak ngerti dia. Fungsi OR, contohnya ini operatornya, OR akan mendapat keterangan 1 atau true jika salah satunya benar. Mbuh itu A-nya betul atau B-nya salah. Pokoknya salah satu benar, maka dapat nilai true atau 1. Jelas? Mengertikah anak-anak yang di rumah? Duh, gak ngerti sih, An. Gak jawab. Ya apa, anak-anak? Ngerti, Pak Dwi. Loh, nggak ada jawab Ngerti ya? Kalau N tadi, dua-duanya harus betul baru dapat 1. Kalau OR, salah satu betul enggak apa-apa, dapat nilai 1. Mengerti? Nah, sekarang ada pertanyaan OR ini loh, jawab yang OR. A betul, B betul, dapat nilai? OR ini loh, OR. Salah satu betul akan dapat nilai 1. Ngerti? Soal 1. A betul, B betul. Dapat nilai? Betul atau 1? 1. A betul, B salah. Nilainya 1. A salah, B betul. Nilainya 1. KB salah. Ya 0. Nah. Enakan mana ini? OR sama N? Oh, dua-duanya enak. Oh. Berarti kan kebalikannya ini. Kalau N dapat nilai 1, pokoknya keduanya harus betul. Baru dapat nilai 1. Jadi semua harus dipenuhi, Pak. Iya, baru dapat nilai 1 atau betul atau true. Atau ya nilainya. Jelas? Jadi kalau N, fungsi N yang atas ini dan ini, nulisnya nanti keterangannya, dua-duanya harus terpenuhi baru mendapat nilai 1.
1. Kalau OR beda, salah satu betul dapat nilai 1, apalagi dua-duanya betul ya dapat nilai 1. Nah, kalau salah semua ya masa dapat nilai 1? Ya enggak toh. Ya 0 atau false. Jelas logikanya ini? Nah, Pak, ini diterapkan buat apa nanti? Nah, ini contohnya di sini. Nah, kalau ini fungsi N apa OR? Ayo, ini loh. Hah? Kalau rentang, itu harus fungsi N. Harus betul itu. Ya. Hah? Ini loh. N kayak tadi nulisnya. Ini cara menulisannya begini. Nah, kayak tadi loh. 90 lebih besar dari N kurang dari 100. Nah, ini kondisi pertama. Kalau yang bawah, oh ini belum ada sama dengannya karena 90 termasuk. Nah, kok di situ. Jadi bacanya di tengah dulu ya. N lebih besar atau sama dengan 90 dan kurang dari 100. Itu dapat nilai true-nya adalah A. Pernyataan 1 di sini adalah A. Jelas? Di sini pernyataan tadi yang pertama ini. Nah, ini. Mengerti? Yang kedua apa yang di sini? Yang ini. Apa di sini? 80 lebih besar atau sama dengan, nah ya, kurang atau sama dengan 89. Itu dapat kalau ya N-nya ini betul. Terus atau bacanya boleh begitu ya. Dan boleh bacanya. Baca tok tapi dapat nilai B. Nah, nanti penulisannya tidak seperti ini di flowchart-nya menulisnya seperti ini. Atau menulisnya seperti ini juga boleh. Nah, jelas? Nggak paham nulisnya. Dipindah ini loh, dipindah. Sekarang dipindah. Yang K kondisi 1 di sini. Kondisi 1 ini ditulis apa untuk pertanyaan yang pertama? Ini loh. 1 ini angka 1. Yang pertama, ini nomor 2. Yang ketiga ini, yang keempat ini. Ini untuk menulis kondisi yang ini loh, kondisi. Jelas? Yang A dan B sampai D itu ditaruh di sini. A, B, C, D. Ngerti? Yang merah ini loh. Ini Bapak kasih warna merah supaya jelas. Bapak kasih warna merah wes. Merah itu untuk menulis yang merah. Bapak kasih putih. Yang kuning-kuning ini Bapak kasih warna hijau karena menulis kolom yang hijau. Nah, seperti ini. Yang hijau ini loh. Nah, yang merah ya merah. Jelas? Ini loh. Yang ditanya satu-satu ya sesuai dengan pernyataan nilainya ini. Kalian boleh nulis atau menulisnya seperti ini boleh. 90, Bapak kasih begini ya. 90
NN. Nah, NN 100. Nah, boleh seperti itu. Boleh nulis seperti ini, boleh menulis seperti ini. Ini matematikanya. Kalau nulis jukutnya seperti ini. Ini berapa? 90 NN 89. Nah, terus dan ke bawah sampai memenuhi kriterianya ini. Yang ini apa? A, terus ini B, ini C, ini D. Ditulis saja. Nanti ditukar nulisnya di sini. Sesuai dengan pernyataannya ini. Loh, gampang. Jadi flowchartnya dulu kerjakan, baru bisa menulis pseudocode-nya atau algoritmanya. Jelas? Bisa dimengertikan? Oh, tinggal mindah loh. Ini loh nilainya, tinggal mindah di sini. Nulisnya juga mindah di sini juga sama. Contoh ini. Bisa mengerti kah? Bisa mengerti? Yang di rumah? Bisa, Pak. Nah, ada pertanyaan kah? Ini kalau ada yang masih bingung, awas loh ya. Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Ini pemahaman logika, Nana. Jadi Bapak kasih gambar bagan seperti ini supaya kalian mengerti ini menjawab untuk hasil N ya apa yang ini loh. Nah, yang N akan mendapat nilai 1 kalau N jika dua-duanya harus betul ini loh, satu-satu ini loh. Nah, kalau OR salah satu betul, nah nilainya adalah 1 loh. Betul, pokoknya salah satu aja betul maka nilainya betul. Kalau semua salah ya dapat 0. Nah. Mengerti ya? Bisa mengerjakan yang ini? Tinggal mengganti tok ini loh. Nah. Bisakah? Tugasmu Bapak kasih tambahan halaman 46, kerjakan. Ya. Jadi ini nomor 1. Nah, ini ya nomor 1. Yang ini nomor 1, yang nomor 2 halaman 46. Aktivitas 29. Ada pertanyaan untuk soal? Kalau ditulis di buku boleh, Pak? Kenapa? Dikerjakan di buku. Kenapa? Kalau tugasnya dikerjakan di buku apa boleh? Tulis di buku boleh, terus difoto. Tulis pakai komputer, Pak, biar kelihatan canggih. Monggo. Enak toh? Tulis buku, Pak, nggak bisa komputeran. Ya wis. Paham, Bapak. Jadi itu tadi yang ada di GJ, itu nomor 1, yang nomor 2 soalnya ada di halaman 46. Ya, aktivitas 2,9. Bisa mengertikah soalnya, tugasnya? Halo? Bisa dimengertikah? Mengerti, Pak? Oke. Untuk PTS-nya, buat nanti seperti ini Bapak soalnya. Buat flowchart-nya, buat sudut-sudutnya, buat algoritmanya. Ya. Satu permasalahan tugasnya nanti ada 3. Buat flowchart, buat sudut, buat algoritma. Itu tok, tapi dibuat berbentuk presentasi. Jelas? Boleh pakai PowerPoint, ada animasinya lengkap.
ada kamu bicara, nah, direkam. Pakai presentasi yang lain, pakai Canva boleh, terserah kalian. Pakai animasi yang kalian bisa, yo enggak apa-apa, tambah seneng Bapak E. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Ada enggak? Oh, bentar. Bapak foto dulu. Ayo anak-anak, buka. Hadap sini, Bapak foto. Hadap sini. Cepet. Iki nyekel kamera Bapak capek iki. Udah belum? Apa iku sengitan iku? Endon. Dah. Selamat mengerjakan anak-anak. Boleh ditinggal kelasnya kalau tidak ada pertanyaan. Kalau mau tanya Bapak tunggu di kelas grup kelas. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.